Pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024 di Sulawesi Tengah berlangsung pada 14 Februari 2024, serentak dengan pemilihan di seluruh Indonesia. Tiga pasangan calon berkompetisi dalam Pilpres ini yang pertama ada Anies Baswedan sebagai calon presiden dan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Yang kedua ada Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Yang ketiga ada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tengah, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh suara terbanyak di provinsi tersebut. Hal ini menunjukkan dominasi pasangan nomor urut 2 dalam perolehan suara di Sulawesi Tengah. Hari ini, KPU Sulteng telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat provinsi dalam wilayah Sulawesi Tengah, kata Ketua KPU Sulteng Rizky Renol di Palu, Kamis. Dia mengemukakan berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dari setiap kabupaten atau kota di Sulawesi Tengah telah selesai dilakukan perhitungan dan rekapitulasi. Jumlah daftar pemilihan tetap DPT di Sulawesi Tengah pada pemilu 2024 sebanyak 2.236.703 orang dengan pengguna hak pilih berjumlah 1.822.422 orang. Ucapnya, KPU Sulteng, kata Rizky Renol, membacakan satu persatu rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah untuk setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024. Hasil perolehan setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden di Sulawesi Tengah masing-masing nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 386.743 suara, nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran 1.251.313 suara, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 160.594 suara, ujar Rizky Renol. Berdasarkan hasil kabupaten atau kota di Sulawesi Tengah, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul di urutan pertama. Disusul urutan kedua pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan terakhir pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Perkenalkan, saya Puma Lestari dari Fas 12 tingkat 3. Selain Pilpres, pada tanggal 27 November 2024, Sulawesi Tengah juga mengadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, serta pemilihan kepala daerah di 12 kabupaten dan 1 kota. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap pilkada serentak ini berjalan dengan demokrasi dan juga lancar. Palu, tanggal 25 November 2024, di Sulawesi Tengah, berlangsung pilkada di tingkat provinsi, 12 kabupaten, dan 1 kota. Menyambut perhelatan demokrasi kedaerahan itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerima kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI yang diketuai Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Selasa 4 Juli 2024. Datangnya rombongan Komisi 2 DPR RI disambut hangat Gubernur Sulawesi Tengah Haji Rusdi Paskuara bersama Sektor Novalina, Forkopimda, KPU, Baswala, dan Kepala Perangkat Daerah di Gedung Pogumbo. Turut hadir Kepala Badan Strategi Kebijakan dalam negeri. Dalam sambutan selamat datang, Gubernur Sulawesi Tengah mengapresiasi dan berterima kasih atas perhatian Komisi 2 DPR RI yang telah datang berkunjung ke daerah untuk memastikan kesiapan pilkada di negeri 1000 megawati sudah berjalan semestinya. Semoga kunjungan ini dapat memberikan pemahaman yang baik untuk pelaksanaan pilkada serentak 2024, ujar Gubernur dengan mengajak semua pihak untuk berkolaborasi untuk mendukung pilkada serentak yang demokrasi di Sulteng. Sementara Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan bahwa 2024 adalah tahun paling padat dengan agenda pemilu, di mana pemilu legislatif, pemilu presiden dan pilkada serentak dihelat di tahun yang sama dan perdana dalam sejarah pemilu di Indonesia. Karena itu, Komisi 2 menilai penting untuk mengawal persiapan dan kesiapan jelang pilkada serentak agar tahapannya berjalan dengan benar dan lancar. Sukses Story. Pilkada 2020 yang helat sewaktu pandemi COVID-19 juga diharapnya menjadi pembelajaran bagi penyelenggara untuk memastikan pilkada serentak 2024 menuai sukses serupa.
Karena itu, kita betul-betul mempersiapkan Pilkada serentak 2024. Utamanya di beberapa tempat yang dipetakan rawan, ujarnya, memberi gambaran tujuan lawatan Komisi 2 ke Sulteng. Dari tanya jawab, diketahui Pemprov Sulteng telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Di antaranya, melalui bantuan dana hibah Pilkada 2024 yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD ke KPUD dan Bawaslu Provinsi Sulteng masing-masing senilai lebih dari 76,93 miliar rupiah dan 23,75 miliar rupiah. Untuk menjamin netralitas ASN, maka BKD Provinsi Sulteng menerbitkan Surat Nomor 800/418 PKD tanggal 4 Agustus 2022 perihal himbauan menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu yang ditunjukkan kepada Bupati atau Wali Kota se-Sulawesi Tengah dan seluruh kepada organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui surat tersebut, Gubernur menghimbau Bupati, Wali Kota, dan pimpinan OPD agar menginstruksikan jajaran ASN di lingkup masing-masing untuk menjaga netralitas pada pemilihan umum. Untuk menjaga netralitas pada pemilihan umum serentak tahun 2024 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengawal ketertiban dan keamanan masyarakat, maka dibentuk tim gabungan yang terdiri dari personil Satpol PP, Polda, dan Korem yang bertugas melakukan patroli dan pengawasan di seluruh wilayah yang dianggap rawan konflik selama masa pilkada. Untuk memastikan kelancaran proses pemilihan, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat koordinasi terkait pencalonan oleh partai politik atau gabungan partai politik pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024. Secara keseluruhan, pelaksanaan pemilu di 2024 di Sulawesi Tengah berjalan dengan baik, mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi dan komitmen pemerintah daerah, serta penyelenggara pemilu dalam memastikan pemilihan yang adil dan transparan. Pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim ajukan gugatan hasil Pilkada Sulteng ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dijadwalkan menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Sulawesi Tengah yang diajukan oleh pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim Al-Jufri. Sidang ini akan berlangsung pada Senin tanggal 13 bulan 1 2025 pukul 8 WIB di gedung MKRI 1 lantai 4 dengan nomor registrasi perkara 284 PHPU GUP 2003-2025. Pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim Al-Jufri menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Sulawesi Tengah terkait hasil Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024. Mereka meminta MK membatalkan keputusan KPU Sulteng nomor 434 tahun 2024 yang ditetapkan pada 12 Desember 2024 pukul 00.33 WITA. Dalam gugatan ini pemohonan menunjukkan tim kekuasaan hukum yang terdiri dari Rahmat Hidayat, Salim Indra, dan Ani Sairani sebagai tercantum di alaman resmi Nikri ID. Selain itu, pasangan tersebut juga didampingi oleh 30 pengacara yang telah dipersiapkan untuk menandai perkaraan ini. Perbedaan hasil suara menjadi pokok sengketa perselisihan permula dari perbedaan hasil perhitungan suara antara pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim Al-Jufri dengan dua pasangan calon lainnya. Berdasarkan kata dari permohonan, pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim Al-Jufri mengilapkan memperoleh 621
titik 669.000 suara. Sementara dua pasangan lainnya Anwar Ahid dan Ray Lamanggio serta Rusdi Mansur dan Sulaiman Asto disebut tidak memperoleh Agusto disebut tidak memperoleh suara sama sekali. Namun hasil resmi KPU Sulteng menyatakan perolehan suara yang berbeda, yakni Ahmad Ali dan Abdul Karim Al-Jufri 621 suara. Anwar Hafiz dan Ray Lamanggio 700 suara. Rusdi Mansur dan Sulaiman Agusto 263.950 suara. Perbedaan angka inilah yang menjadi dasar gugatan pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim Al-Jufri ke Mahkamah Konstitusi. Ulang. Udah ulang lah sekali lagi. Nanti dikat aja. Enggak malu. Lagi. Sekali lagi. Nanti dipotong-potong aja.